Pokoknya kalau dalam perjuangan ini berangkat dari idealisme, kemudian belok-belok ke soal akhirnya kepada materi, ya kita sikat, pokoknya intinya begitu aja. Intinya gitu aja. Ini mau dilihat Balawi, mau ketawa itu terserah. Tapi tes ombak ini ternyata mujarab. Balawi nongol semua sekarang, yang kemarin tidur karena merasa mereka ini sudah kehilangan mereka ini merasa bahwa pembahasan nasab rungkatnya Balawi ini hanya sebatas di media sosial. Ya, saya tegaskan ya, pembahasan rungkatnya Balawi ini mereka percayai, mereka yakini hanya sebatas di media sosial. Tapi tes ombak gua berhasil. Meskipun dengan resiko, teman-teman banyak yang kontra, banyak yang tidak setuju. Kenapa internal ini di blow up di publik, gitu kan? Dan ternyata benar, Balawi keluar semua. Ya kan? Nah, kalian kena prank itu. Nah, sekarang bisa kita identifikasi mana yang sejati benar-benar Mataram, ya, mana yang benar-benar cuman nggak jelas kakinya ini mau kemana. Sampai gue dibilangin sama si Kuari itu, gue ini dibayar Gus Puat, gue digaji segala macam, gue nggak pernah sholat segala macam. Ya, sebetulnya itu nggak etis untuk bahasa-bahasa di media, ya toh. Tapi kalau adab, ya, adab dalam berkomunikasi, adab dalam berinteraksi, itu penting karena itu pendidikan. Ya kita harus bongkar memang siapa orang-orang sebenarnya. Yang di dalam sini juga kita bongkar semua nanti. Biar publik yang akan menilai akhirnya. Karena pasti dalam setiap perjuangan, berangkat dari idealisme ini, nggak semua orang bisa. Ya, coba kita lihat sejarah bangsa ini, proklamasi kemerdekaan. Kita merdeka ini banyak juga yang berangkat dari Soekarno, idealisme yang ditanamkan, tapi banyak juga yang menggunakan perjuangan itu sebagai star syndrome, sebagai opportunity. Bukan masalah apa-apa, bukan masalah nggak mudeng, memang SDM-nya nggak jelas gitu loh. Makanya siapa saja, mau internal, mau eksternal yang nggak bener, sikat pokoknya. Intinya begitu. Udah gitu aja, bodo amat. Biar tahu, publik tuh biar tahu, biar bisa menilai. Siapa yang memang hidup bener-bener hanya membuat konten. Hidup dari konten. Biar dapat uang banyak, biar terkenal, itu akan kelihatan nanti siapa. Makanya falsafah Jawa nginteri gabah itu akan terus kita lakukan. Ya, Jogja ini akan terus sebagai shadow dari semua yang ada ini. Kalau pengen tahu, ini bukan masalah terus nanti digoreng-goreng Balawi terus nanti mereka tahu. Ya memang kita harus buka sebenarnya. Bukan ke Balawi, publik. Jangan sampai. Kan kita filter nih, kita ayak. Jangan sampai. Yang saya tegaskan lagi adalah, ini bukan semata-mata di konten. Kalau Anda ingin tahu semua, biar publik tahu semua, bahwa soal rungkatnya Balawi ini bukan serta-merta hanya di konten. Konten tok yang akan membias. Yang hilang, enggak. Kalau Anda nggak percaya, tunggu aja nanti bagaimana gerakan dari yang murni dikendalikan oleh alap-alap Mataram. Gitu loh. Ya lain-lainnya itu, laskar-laskar lainnya itu adalah, saya bilang, itu ranting. Penguat dari pohon dan akar yang awalnya memang adalah alap-alap Mataram. Kita contohkan saja seperti Laskar Raja Wali Songo. Emang di sana juga diem-diem saja. Ketika Manakem Ali mau dipersekusi secara langsung,
dengan surat terbuka. Itu bukan hanya surat terbuka, dia mau didatangi itu. Tapi karena dihadang oleh Laskar Wali Songo, Cacak yang di sana, yang di Surabaya Wetan, itu Cino-Cino mualaf dan lain sebagainya, itu rombongan-rombongan yang masih terafiliasi dengan Petamburan itu berhenti, nggak berani. Nggak percaya, ya silahkan aja nggak percaya. Ini kan saya ngomong apa adanya, gitu loh. Dan saya pribadi, kalau dengan teman-teman tetap saya ngomongnya beradab. Karena itu lebih saya utamakan adab. Bukan siapa siapa ini nggak penting, tapi lebih utamakan kita adab. Ya memang konsekuensinya saya dimusuhi teman-teman sekarang. Karena kenapa? Itu dipublish dan sebagainya. Ya sudah, itu resiko buat saya. Tapi saya mau mengatakan yang sebenarnya, memilah-milah dan nginteri gabah itu menyeleksi orang-orang yang benar-benar punya idealisme, tidak hidup dari membahas nasab ini, atau yang memang benar-benar dia punya idealisme, tidak hidup di pembahasan nasab ini gitu loh. Saya sebetulnya tidak mau menanggapi itu Ocensi Kuwari itu. Tapi ya, karena memang mulutnya nggak bisa dijaga, nggak punya adab, ya sudah nggak apa-apa. Resikonya saya dimusuhi teman-teman saya sendiri, nggak masalah. Nggak masalah. Emang kenapa? Karena daripada 4 sekawan ini, Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Maduddin, Tubagus Mogi, Gus Pakeh ini nanti jadi justru ada konflik internal. Karena pihak-pihak internal yang mencoba untuk bagaimana mengambil hati, ingin menjadi sebuah panggung untuk kepentingan pribadi. Ya mending saya publis aja supaya jelas cetho melo-melo siapa pejuang, siapa pecundang. Resikonya dimusuhi teman-teman dia. Itu sudah satu resiko. Dan saya kenapa tidak mau mengangkat teleponnya si Kuwari? Alasannya cuma satu, ini adab, nggak bisa diperdebatkan. Kecuali mau urusan yang lain. Dan jangan bawa-bawa di sini masalah ayat-ayat Al-Quran. Ini nggak ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Adab sendiri sudah membahasakan itu mewakili tentang budi pekerti manusia. Udah nggak usah nyatut ayat-ayat yang nggak jelas. Gitu loh. Jadi kalau pengen tahu seperti itu kondisi yang sebenar-benarnya, bahwa di internal kita, rungkatnya Ba'alawi ini memang banyak sekali ingin mencari panggung. Dan kalaupun Ba'alawi ketawa, ya biarin aja ketawa. Memang kenapa? Terus ketawa dia itu akhirnya kita luntur. Tidak berjuang lagi. Tidak fokus lagi. Kita masih fokus. Masih tetap on the track. Dan yang sebenarnya kita rancang, itu kan memang tidak pernah dipublish. Nah, itu yang sebenarnya. Tapi hal-hal seperti ini supaya tidak mengurangi kualitas perjuangan, ya kita bongkar. Kalau dia tahan, pasti dia akan di situ. Kalau dia nggak tahan, ya sudah pergi kan. Ya, kalau pergi, biar dibeli oleh Ba'alawi. Kalau mau, gitu aja. Intinya begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.